tak ada seorang pun di restoran yang berani mendekati meja nomor 8. Hanya, dengan melihat sosok miliarder dingin itu muncul, para pelayan berpengalaman pun akan mencari cara untuk menghindar. Bahkan pernah ada yang langsung mengundurkan diri hanya setelah 1 kali melayani makan malamnya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir akan ada korban baru, seorang gadis sederhana yang baru mulai bekerja melangkah maju dengan tenang, tersenyum, dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi restoran terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan yang terkesan singkat itu akan mengubah hidup dua manusia dari dua dunia yang sangat berbeda. Apa yang terjadi di meja VIP nomor 8, dan mengapa pria yang tidak pernah tahu cara meminta maaf itu rela menukar segalanya hanya demi seorang pelayan biasa? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Malam hari di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, selalu memancarkan kemewahan tersendiri. Cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit jatuh ke aspal yang basah setelah hujan awal musim, memantulkan garis-garis cahaya yang berkilauan. Di dalam restoran Bunga Melati, alunan piano yang merdu berpadu dengan aroma mentega, anggur, dan hidangan yang diolah secara elegan, menciptakan suasana mewah yang membuat siapapun yang melangkah masuk otomatis akan merendahkan volume suaranya. Namun, di tengah ruang yang elegan itu, terdapat satu sudut yang tidak ingin didekati oleh karyawan manapun. Itu adalah meja VIP nomor 8, terletak tepat di sebelah jendela kaca besar yang menghadap ke Jalan Jenderal Sudirman. Meja itu selalu dilapisi taplak putih bersih, set pisau dan garpu yang mengkilap tanpa noda, serta vas bunga segar yang diganti setiap sore. Bagi staf restoran, meja itu tak ubahnya kursi panas. Hanya dengan melihat nama di daftar reservasi, semua orang mencari cara untuk menyingkir ke tempat lain. Kalian sudah mengecek daftar reservasi malam ini? Tanya Pak Budi, sang manajer, sambil melangkah keluar dari ruangannya menuju meja resepsionis. Resepsionis muda itu menelan ludah dan menjawab pelan, "Sudah, Pak, meja nomor 8, dipesan jam 7 malam." Pak Budi menghentikan langkahnya dan menghela napas sangat pelan. Ia tidak perlu bertanya lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang akan duduk di sana. Bima Aryasena, Presiden Direktur Aryasena Holdings, salah satu pengusaha muda paling sukses di tanah air. Media cetak dan elektronik memujinya sebagai sosok dengan visi strategis. Para mitra bisnis segan padanya karena gaya kerjanya yang sangat tegas, dan para investor selalu memantau setiap langkahnya. Namun, bagi staf pelayan di Bunga Melati, Bima Aryasena hanya dikaitkan dengan satu nama lain, sebuah mimpi buruk. Ketakutan akan meja VIP nomor 8 bukan karena ia suka berteriak atau merusak barang. Sebaliknya, Bima hampir tidak pernah meninggikan suaranya. Justru sikap dingin itulah yang membuat orang lain merasa tertekan. Ia hanya perlu mengernyitkan dahi, meletakkan garpunya, atau menatap seseorang selama beberapa detik ekstra untuk membuat lawan bicaranya kehilangan ketenangan. Ia meneliti setiap detail terkecil dalam makanannya, mulai dari suhu sup, tingkat kerenyahan roti, cara menuangkan anggur, jarak penempatan gelas, hingga arah lipatan serbet. 3 minggu lalu, seorang pelayan wanita muda menangis di tengah pergantian shift hanya karena Bima berkata dengan datar, "Jika ini standar, pelayanan restoran ini sungguh mengecewakan." Minggu berikutnya, karyawan lain secara sukarela mengundurkan diri. Dia berkata, tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan profesi pelayan. Minggu lalunya lagi, seorang gadis yang dikenal tangguh juga diam-diam menyerahkan surat pengunduran diri setelah selesai melayani meja nomor 8. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Bima. Mereka hanya melihat gadis itu masuk ke ruang ganti, duduk diam untuk waktu yang lama, lalu menangis. Pak Budi mengingat hal itu dengan hati yang berat. Hampir 15 tahun menjadi manajer restoran kelas atas, ia telah bertemu dengan berbagai macam tamu yang rewel, tetapi belum ada satupun yang membuat seluruh stafnya jatuh ke dalam ketakutan psikologis seperti pria itu. Di area persiapan, suasana yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi hening saat jam menunjukkan pukul 18.45. "Ada yang mau mengambil meja nomor 8, Pak Budi?" Angkat suara. Tidak ada yang menjawab. Suara dentingan pisau dan garpu berhenti. Beberapa karyawan menunduk mengelap gelas anggur seolah-olah tidak mendengar pertanyaan itu. Ada yang pura-pura sibuk mengecek menu, yang lain diam-diam berpaling ke area lain. Pak Budi mengatupkan bibirnya. Ia mengerti mereka bukan malas. Setelah apa yang terjadi, ketakutan itu benar-benar nyata. "Mas Dimas?" Ia menoleh ke pelayan paling senior. Pria berusia 30-an itu tersenyum kaku. "Maaf, Pak. Minggu lalu saya sudah melayani meja itu. Saya benar-benar tidak sanggup lagi." "Mbak Sari?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dengan cepat, "Tolong lewati saya, Pak." Pak Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak restoran itu dibuka,
ia merasa tidak berdaya menghadapi timnya sendiri. Tepat pukul 19.00, sebuah sedan hitam berhenti di depan pintu restoran. Petugas keamanan dengan sigap membukakan pintu mobil. Bima Aryasena melangkah turun, dalam balutan setelan jas berwarna abu-abu arang yang dijahit dengan sempurna. Wajahnya tenang, tatapannya tajam dan dingin, setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri seseorang yang terbiasa mengendalikan segala situasi. Resepsionis menundukkan kepala. "Selamat malam, Pak Bima." Bima hanya mengangguk, pelan lalu berjalan lurus ke dalam. Ia tidak melihat sekeliling, tidak juga mempedulikan tatapan waspada yang diam-diam mengarah padanya. Tampaknya membuat orang lain takut padanya adalah hal yang terlalu biasa. Ia duduk di meja nomor 8, melepas jam tangannya dan meletakkannya dengan rapi di sebelah ponselnya, lalu membuka tablet untuk membaca dokumen. Setiap gerakannya presisi, rapi seperti sudah menjadi kebiasaan. 5 menit berlalu, belum ada satupun pelayan yang mendekat. Bima sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tatapan itu tidak marah, tetapi cukup untuk membuat Pak Budi segera melangkah mendekat. "Maaf, Pak Bima, hari ini restoran sedikit kekurangan staf, sehingga kekurangan staf?" Bima memotong pembicaraan, suaranya datar. "Atau tidak ada lagi yang mau melayani saya?" Pak Budi terpaku. Bima terus menatap arlojinya, lalu berkata perlahan, "Jika tim Anda menganggap melayani pelanggan sebagai beban, mungkin restoran ini harus meninjau ulang cara pelatihannya." Setiap kata diucapkan seringan angin, namun terasa berat di pundak pendengarnya. "Mohon tunggu beberapa menit lagi, Pak." "Saya akan menunggu," jawab Bima, "tapi saya harap waktu tunggu ini sepadan." Pak Budi menundukkan kepala lalu berbalik, keringat sudah menetes di dahinya meskipun AC di restoran beroperasi dengan kapasitas penuh. Memasuki ruang istirahat karyawan, ia melihat sekeliling. Semua orang menghindari kontak mata dengannya. Suasana begitu berat hingga yang terdengar hanya dengungan AC. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang gadis muda menarik koper kecil melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana bahan hitam, dan rambut panjangnya diikat rapi di belakang leher. Wajahnya masih memancarkan sedikit kelelahan orang yang baru saja melakukan perjalanan jauh, tetapi matanya bersinar dan tenang. Ia menunduk dengan sopan. "Permisi, saya Ayu Lestari. Hari ini saya datang untuk mulai bekerja sesuai jadwal." Semua orang serempak menoleh ke arahnya. Pak Budi berkedip, seolah baru saja melihat pelampung penyelamat di tengah lautan. Ia melangkah mendekat, mencoba memaksakan senyum ramah. "Kamu datang di saat yang sangat tepat." "Iya Pak, saya bisa langsung mulai jika restoran membutuhkan." Pak Budi menatapnya beberapa detik lalu mengangguk pelan. Di dalam hatinya, terbesit rasa bersalah. Seseorang yang baru dan belum terbiasa dengan lingkungan kerja seharusnya dibimbing sedikit demi sedikit, tetapi saat ini ia tidak punya pilihan lain. Ia mengambil celemek hitam dari rak dan menyerahkannya kepada Ayu. "Ganti seragamu, ada tamu yang sedang menunggu." Ayu tersenyum dan menerimanya. "Baik Pak, saya akan berusaha melakukan yang terbaik." Di belakangnya, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat hening. Mbak Sari membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkannya. "Mas Dimas," menatap Pak Budi dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Tak seorang pun memiliki keberanian untuk memberitahu gadis baru itu tentang tamu seperti apa yang sedang duduk di meja VIP nomor 8. Di luar ruang istirahat, Bima Aryasena masih dengan tenang membolak-balik halaman dokumen di tabletnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hanya dalam beberapa menit, orang yang akan berjalan ke mejanya adalah gadis pertama yang cukup tenang untuk mengubah seluruh hidupnya. Di depan cermin ruang ganti, Ayu membetulkan letak syal seragamnya lalu menarik napas dalam-dalam. Ia baru saja melewati perjalanan bus hampir 10 jam dari kampungnya di Gunung Kidul menuju ibu kota 3 hari yang lalu, dan masih belum terbiasa dengan ritme hidup Jakarta yang serba cepat. Di luar pintu, suara, dentingan gelas dan obrolan lembut para tamu membuatnya merasa gugup sekaligus antusias. Karena ini adalah pekerjaan pertamanya di restoran mewah yang selalu ia impikan. Pak Budi berdiri di depan pintu, memegang papan pembagian shift kerja. Ia berniat mengatakan sesuatu lalu mengurungkannya, hanya menatap Ayu dengan pandangan yang bercampur dengan kecemasan. "Kamu sudah siap?" tanyanya. Ayu tersenyum, mengangguk. "Sudah, Pak. Saya bisa mulai sekarang." Pak Budi menyerahkan buku menu bersampul kulit coklat tua kepadanya. "Tamu di meja nomor 8 adalah pelanggan tetap restoran ini. Kamu hanya perlu tenang dan mencatat pesanannya dengan benar. Jangan terburu-buru." Ia ragu sejenak lalu menambahkan, "Kalau ada apa-apa, panggil saja saya." Ayu sedikit terkejut melihat wajah tegang sang manajer. Ia belum mengerti
mengapa hanya satu orang tamu bisa membuat seluruh restoran seolah menahan napas. Namun sejak kecil, neneknya selalu mengajarkan bahwa semakin sulit orang yang dihadapi, kita harus semakin tenang. Karena kemarahan atau kepanikan kita hanya akan membuat segalanya menjadi lebih kacau. Berpikir demikian, ia tersenyum berterima kasih lalu mengambil buku menu dan melangkah ke area makan. Di belakang meja pelayan, Mbak Sari diam-diam menarik lengan Mas Dimas dan berbisik, anak itu benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Mas Dimas menggeleng, matanya penuh keprihatinan. Tahu buat apa? Kadang-kadang tidak tahu malah lebih baik. Keduanya menatap punggung kecil Ayu yang selangkah demi selangkah, mendekati meja VIP nomor 8. Di dekat jendela kaca, Bima Aryasena masih duduk di posisi yang sama. Cahaya lampu kuning yang lembut menerpa wajahnya yang bersudut tajam, membuat aura dinginnya semakin jelas. Tabletnya telah disingkirkan, digantikan oleh jam tangan yang dilepas dengan hati-hati dan diletakkan di sebelah gelas air putih yang masih utuh. Ayu berhenti satu langkah dari meja, lalu dengan lembut menundukkan kepalanya. Selamat malam, Bapak, saya Ayu, pelayan Anda malam ini. Sangat bangga bisa melayani Anda. Bima mendongak. Tatapannya menyapu wajah gadis itu dengan cepat, setenang sedang menilai barang pengganti yang baru. Ia tidak membalas sapaan. Itu hanya bertanya singkat, pelayan baru? Benar, Pak. Sudah berapa lama kerja di sini? Hari ini adalah hari pertama saya. Sudut bibir Bima sedikit bergerak, tidak jelas apakah itu senyuman atau seringai penuh arti. Hari pertama dan sudah ditugaskan ke meja ini. Manajermu sangat bernyali. Ayu tetap mempertahankan senyum sopannya. Mungkin beliau percaya saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Bima menatapnya sedikit lebih lama. Biasanya, saat mengetahui bahwa dirinya adalah anak baru, sebagian besar pelayan akan menunjukkan kecanggungan yang jelas. Namun, gadis di depannya berdiri dengan postur sangat tegak, kedua tangan memegang buku pesanan, tatapannya tenang, tidak menghindar maupun mencoba menjilat. Bima menutup buku menunya. Saya pesan, hidangan seperti biasa. Ayu sedikit memiringkan kepalanya. Saya mohon maaf, karena ini hari pertama saya belum tahu menu langganan Bapak. Jika Bapak tidak keberatan, mohon beritahu saya agar saya bisa mencatatnya. Saya berjanji akan mengingatnya untuk kunjungan Bapak berikutnya. Jawaban itu membuat Bima sedikit tertegun. Pak Budi yang berdiri agak jauh, mendengarnya dan diam-diam memejamkan mata. Ia tahu, hanya dengan satu kalimat yang tidak berkenan, segalanya akan kembali terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Bima meletakkan kedua tangannya di atas meja, suaranya datar. Kalau begitu, catat. Ayu membuka buku catatannya. 1 porsi steak tenderloin sapi, Australia, tingkat kematangan medium. Saus lada hitam, dipisah. Baik. Sayuran kukus, tanpa mentega. Baik. Kentang panggang, sour cream dan mentega dipisah. Baik. 1 botol anggur merah Bali Reserve 2019. Baik, bawa botol utuhnya ke sini agar saya bisa memeriksanya sebelum dibuka. Ayu mencatat setiap baris dengan hati-hati, lalu membacakan kembali seluruh pesanan dengan kecepatan yang pas, tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah selesai membaca, ia mendongak dan bertanya, apakah ada tambahan lain, Pak? Bima menatapnya tajam. Tidak. Baik, saya akan segera meminta dapur menyiapkannya. Terima kasih sudah menunggu, ucap Ayu sambil menundukkan kepala, lalu berbalik pergi dengan sikap setenang, seolah tidak pernah merasakan atmosfer tegang yang menyelimuti meja itu. Di dapur, sang kepala koki menerima slip pesanan dan tertawa kecil. Anak ini masih hidup? Mas Dimas menjawab dengan suara pelan. Bukan cuma hidup, dia bahkan bicara dengan sangat wajar. Mbak Sari menggeleng, tunggu sampai dia membawa anggurnya keluar, baru kita lihat. 15 menit kemudian, Ayu mendorong kereta dorong, melangkah menuju meja, nomor 8. Botol anggur diletakkan di ember pendingin, label botol menghadap tepat ke arah tamu. Ia dengan lembut mengangkat botol itu, memutar labelnya ke arah Bima. Permisi. Anggur merah Bali Reserve 2019 sesuai permintaan Bapak, silakan diperiksa. Bima mengambil botol itu, dan mengamatinya dengan sangat teliti, mulai dari label hingga segel penutupnya. Ia diam beberapa detik lalu, mengangguk. Buka. Gerakan Ayu lambat namun pasti. Ia membuka gabus botol, menuangkan sedikit ke dalam gelas cicip, lalu mundur setengah langkah. Bima mengangkat gelas itu, memutarnya sedikit, lalu menyesapnya. Wajahnya masih sedingin sebelumnya. Ia meletakkan gelas itu kembali. Anggurnya terlalu hangat. Seluruh area pelayan seakan membeku. Pak Budi yang sedang berdiri di meja, resepsionis segera melangkah cepat menuju meja tersebut. Mbak Sari menghela napas pelan. Mas Dimas bergumam, mulai lagi.
Ayu melihat botol anggur itu, lalu menatap Bima. Ia tidak buru-buru meminta maaf seperti orang-orang sebelumnya. Permisi, bolehkah saya bertanya sesuatu, Pak? Bima sedikit mengangkat alisnya. Tanya saja. Jika memang suhu anggurnya belum memenuhi standar, saya akan segera menukarnya untuk Bapak. Namun sebelum menukarnya, bolehkah kita memeriksa suhunya dengan termometer khusus milik restoran? Suasana di sekitar meja nomor 8 tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bima mengarahkan pandangannya pada Ayu, lalu bertanya perlahan, maksudmu, lidah saya, salah? Ayu menggeleng sangat pelan. Bukan begitu, Pak, saya hanya berpikir, jika diperiksa dengan alat, pihak restoran akan tahu persis di mana letak masalahnya untuk memperbaikinya, sehingga di kemudian hari tidak akan merusak pengalaman bersantap Bapak. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perlawanan, hanya sebuah tawaran yang sangat tenang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Bima tidak langsung membalas. Ia menatap gadis di depannya beberapa detik ekstra. Di mata itu tidak ada ketakutan, tidak juga nada menantang. Hanya ada ketenangan seseorang yang percaya bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan fakta, bukan dengan emosi. Akhirnya ia bersandar sedikit di kursinya. Boleh, hanya satu kata singkat itu cukup membuat seluruh restoran terkejut. Ayu menunduk berterima kasih, lalu berbalik berjalan menuju meja bar untuk mengambil termometer anggur. Di belakangnya, tatapan Bima masih mengikuti setiap langkah kecil itu, untuk pertama kalinya, bukan untuk mencari kesalahan. Sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Mungkin gadis ini berbeda. Pandangan seluruh orang di restoran tertuju pada Ayu saat ia melangkah ke meja bar mengambil termometer khusus. Tidak ada yang bersuara, hanya terdengar suara mesin espresso dan ketukan pisau di talenan yang menggema dari dapur. Pak Budi berdiri mematung di belakang resepsionis, tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Ia telah melihat banyak pelayan gemetar di hadapan Bima, namun belum ada satupun yang cukup tenang untuk mengusulkan pemeriksaan ulang seperti gadis baru ini. Ayu kembali ke meja VIP nomor 8 dengan termometer digital di tangannya. Ia meletakkan botol anggur dengan lembut di atas meja, lalu menatap Bima. Jika Bapak setuju, saya izin memeriksanya langsung di sini, agar Bapak juga bisa melihatnya. Bima tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Ayu dengan hati-hati membuka botol, memasukkan ujung termometer ke dalam selama beberapa detik lalu memutar layarnya ke arah pria itu. 20 derajat Celcius, ucapnya lembut. Ini adalah suhu yang ideal untuk jenis anggur merah ini setelah didiamkan sejenak sebelum disajikan. Jika Bapak masih merasa kurang sesuai dengan selera, saya akan segera menggantinya dengan botol yang lain. Bima melihat angka yang tertera di layar lalu beralih menatap wajah tenang gadis itu. Ia tidak melihat ekspresi kemenangan, tidak juga raut wajah ingin membuktikan bahwa dirinya benar. Satu-satunya hal yang terpancar dari mata Ayu adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan jelas. Ia menyesap anggur, itu lagi, kali ini lebih lambat. Rasa sepat di ujung lidahnya menyebar, aroma, kayu ek dan buah matang terasa lebih jelas dari sebelumnya. Ia meletakkan gelasnya, suaranya masih dingin tetapi tidak setajam tadi. Sudah pas, Ayu tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. 3 kata sederhana itu kembali membuat orang-orang yang berdiri di kejauhan terkejut. Biasanya, setelah menemukan kesalahan, Bima akan meminta pesanan diganti atau terus mencari-cari masalah lain. Hari ini, ia hanya mengatakan sudah pas. Pak Budi menghela napas lega. Mbak Sari menyenggol lengan Mas Dimas dan berbisik. Ini pertama kalinya, kan? Mas Dimas masih belum hilang dari keterkejutannya. Bukan karena dia lebih santai, tapi karena anak ini menangani situasi dengan cara yang berbeda dari semua orang sebelumnya. Ayu kembali ke dapur untuk mengecek hidangan utama. Kepala koki menyerahkan piring steak yang baru selesai padanya sambil bertanya pelan, "Aman, Dek?" Ayu mengangguk. "Aman." Beliau hanya ingin semuanya tepat sesuai permintaan. Jawaban itu membuat seluruh dapur hening beberapa detik. Mbak Sari tertawa kecil. "Kamu ngomongnya santai banget." Orang lain nyebutnya siksaan batin. Sambil membetulkan letak saus di atas nampan, Ayu menjawab, "Mungkin karena orang-orang mengira beliau sengaja mempersulit. Kalau menurut saya, beliau hanya tidak suka kecerobohan. Dan jika beliau memang sengaja mencari masalah, kita justru harus lebih tenang." Selesai berbicara, ia mendorong kereta dorong keluar. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Namun nada suaranya yang tenang membuat orang-orang di sekitarnya sedikit merasa lega. Piring steak diletakkan di depan Bima dengan jarak yang sangat pas. Ayu memutar piring agar bagian daging yang paling sempurna menghadap tamu, lalu dengan hati-hati meletakkan mangkuk saus, mentega, dan sour cream pada posisi yang tepat. "Silakan dinikmati, Pak." Bima tidak mengatakan apa-apa,
Ia mengambil pisau, memotong sepotong daging, mengamati bagian tengahnya yang berwarna merah muda, lalu memasukkannya ke mulut. Setelah itu ia mencoba sayuran, lalu kentang. Ayu tetap berdiri diam di sisinya, tidak merasa tidak sabar atau gugup. Akhirnya Bima mendongak. Menurutmu tingkat kematangan daging ini apa? Jika mengikuti standar restoran, ini adalah medium, sesuai dengan permintaan saya. Tapi bagaimana jika saya bilang ini sedikit terlalu matang? Ayu melihat daging, yang baru saja dipotong lalu menjawab dengan tenang. Jika Bapak merasa begitu, saya siap menukarnya dengan porsi yang baru. Tapi sebelum memutuskan, saya ingin menanyakan satu hal, Pak. Bima sedikit mengangkat alis. Tanya apa? Apakah Bapak merasa porsi ini kurang pas karena suhu masakannya, atau karena selera Bapak hari ini sedikit berbeda dari biasanya? Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Itu bukan sebuah bantahan, bukan juga permintaan maaf. Itu adalah pertanyaan dari seseorang yang benar-benar ingin memahami alasannya. Ayu melanjutkan, ada kalanya makanan dimasak sesuai standar yang tepat, tetapi masih terasa kurang pas dengan selera seseorang di hari tertentu. Jika kasusnya yang kedua, saya akan mencatatnya, agar kunjungan Bapak berikutnya bisa kami layani dengan lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bima tidak menemukan alasan untuk terus berdebat. Ia menatap gadis itu cukup lama sebelum meletakkan pisaunya, dengan pelan. Tidak perlu diganti. Baik, Pak. Kamu belajar ilmu perhotelan. Di mana? Saya belum pernah sekolah formal di bidang ini. Sebelumnya saya hanya bekerja di warung makan sederhana di kampung. Bima sedikit terkejut. Warung makan? Iya, Pak. Nenek saya selalu berpesan, melayani dimanapun prinsipnya, sama. Yang paling penting adalah kita tahu cara mendengarkan orang yang ada di hadapan kita. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ayu menunduk, lalu pergi tanpa suara, meninggalkannya duduk sendirian di depan meja makannya. Sepanjang sisa malam, itu Bima tidak memanggil untuk meminta tambahan apapun. Ini adalah hal yang sangat langka. Sesekali ia hanya mendongak, melihat ke arah meja pelayanan di mana Ayu sedang tersenyum membimbing rekan kerja baru menyusun nampan makanan. Ia menyadari gadis itu memperlakukan semua orang dengan sikap yang sama. Tidak bersikap berlebihan, karena ia adalah direktur utama perusahaan, juga tidak kehilangan kesabaran karena rekannya adalah anak baru. Ketenangan itu membuatnya merasa asing. Saat Bima selesai dengan hidangan utamanya, Ayu melangkah mendekat untuk membersihkan meja. Ia bertanya dengan lembut, apakah hidangan malam ini memuaskan Bapak? Bima menatapnya, matanya tak lagi sedingin awal kedatangannya. Bisa diterima. Bagi orang lain, itu mungkin terdengar seperti penilaian biasa. Tapi bagi seluruh staf Bunga Melati, dua kata itu bagaikan pujian yang sangat langka. Ayu tersenyum. Saya sangat senang jika Bapak puas. Ia mendorong kereta, dorongnya kembali ke dapur. Di belakang, pandangan Bima terus mengikuti siluet kecil itu sampai menghilang di balik pintu. Pak Budi mendekat untuk mengantar tamu pulang seperti biasa. Bima berdiri, membetulkan manset ke mejanya, lalu tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan. Siapa nama pelayan tadi? Ayu Lestari, Pak. Bima mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah keluar pintu, masuk ke mobil, lalu meninggalkan restoran. Pak Budi belum sempat menarik napas lega ketika telepon di meja resepsionis berdering. Itu adalah panggilan dari sekretaris Bima Aryasena. Suara wanita di ujung telepon itu sangat singkat. Pak Bima berpesan, mulai minggu depan, meja VIP nomor 8 hanya boleh dilayani oleh satu orang pelayan saja. Pak Budi terdiam beberapa detik. Siapa? Ayu Lestari. Saat langit mulai gelap, restoran Bunga Melati sudah terang benderang. Para pelanggan setia bergantian masuk diiringi alunan lembut piano. Namun, di area staf, suasananya sangat berbeda. Sejak malam pertama Ayu, semua orang tahu satu hal. Mulai sekarang, meja VIP nomor 8 sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pak Budi memegang slip konfirmasi reservasi, mendekati Ayu dan menunjukkannya padanya. Ia tersenyum, tetapi senyum itu masih menyimpan kekhawatiran. Sekretaris Pak Bima baru saja menelepon untuk konfirmasi. Beliau berpesan dengan sangat jelas, malam ini hanya kamu yang melayaninya. Kalau kamu merasa terlalu tertekan, kasih tahu saya, nanti saya bantu. Ayu menerima kertas itu, melipatnya perlahan, lalu tersenyum. Iya, Pak, saya bisa. Saya rasa hari ini akan baik-baik saja. Mbak Sari yang sedang mengelap, gelas di dekatnya menggelengkan kepala. Anak ini benar-benar belum mengerti sepenuhnya. Orang-orang bukan takut karena kerja kerasnya, tapi karena tidak ada yang tahu permintaan aneh apalagi yang akan dia buat. Mas Dimas keluar dari dapur dan ikut menimpali. Pernah suatu hari dia menyuruh menukar posisi gelas.
sampai 3 kali hanya karena pantulan lampunya tidak enak dilihat. Pernah juga, minta ganti serbet baru karena lipatannya melenceng beberapa milimeter. Orang normal mana yang tahan? Ayu mendengarkan dengan saksama, lalu hanya tertawa kecil. Kalau beliau bilang, dengan jelas apa yang beliau mau, kita cuma perlu melakukannya dengan benar, kan? Jawaban itu membuat keduanya saling berpandangan, tidak tahu harus kagum atau khawatir. Mereka semua paham bahwa semuanya tidak akan sesederhana yang Ayu pikirkan. Tepat pukul 19.00 Bima masuk ke restoran seperti biasa. Ia masih mengenakan setelan jas gelapnya, posturnya tegak lurus, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Saat melewati meja resepsionis, ia hanya mengangguk tipis lalu berjalan lurus ke meja VIP nomor 8. Ayu sudah berdiri menunggu, dengan sopan menarik kursi, dan menuangkan segelas air putih pertama. Selamat malam, Pak Bima. Hari ini, Bapak ingin menu seperti biasa atau ingin mencoba yang lain? Bima tidak langsung mengambil buku menu, melainkan menatap gadis itu beberapa detik. Hari ini saya lebih ingin menguji cara kerjamu daripada makanannya. Ia membiarkan buku menu tertutup, lalu melanjutkan, pindahkan kursi ini ke sisi yang berlawanan. Ayu tidak bertanya alasannya. Ia langsung memindahkan kursi tersebut tepat ke posisi yang diminta. Bima duduk, mengamati sejenak, lalu berkata, kembalikan, seperti semula. Ayu dengan tenang melakukannya. Ganti gelas ini dengan jenis yang lain. Baik, Pak. Bukan yang ini. Baik, Pak. Yang gagangnya pendek. Baik, Pak. Hanya dalam beberapa menit, ia telah mengganti 3 set gelas yang berbeda. Staf lain yang berdiri melihat dari jauh merasa gelisah menggantikannya. Mbak Sari berbisik pada Pak Budi, dia mulai lagi. Bima masih belum berhenti. Ia melihat vas bunga di atas meja, lalu berkata, bunganya menghadap saya dan menghalangi pandangan. Putar 30 derajat ke kiri. Ayu memutar vas bunga itu dengan lembut. Selesai melakukannya, ia melangkah mundur ke posisi awalnya, kedua tangan di depan perut, wajahnya tetap mempertahankan ketenangan yang sama. Saya berubah pikiran. Bima melanjutkannya. Biarkan seperti semula. Ayu kembali memutar vas bunga ke posisi awalnya tanpa menghela napas atau menunjukkan raut wajah kesal. Bima sedikit mengernyit. Ia terbiasa melihat ketidaksabaran di wajah orang lain setelah beberapa permintaan awal, tetapi gadis di depannya ini tetap menjaga ritme napas yang teratur, tatapan yang tenang, dan senyum sopan, seperti saat pertama bertemu. Setelah memesan makanan, Bima menambahkan serangkaian permintaan khusus. Makanan pembuka dikeluarkan tepat 10 menit lebih dulu sebelum hidangan utama. Anggur dibuka 5 menit setelah makanan pembuka. Piring steak digeser 2 cm ke kanan, pisau diletakkan di bagian paling luar. Ayu mencatat setiap detail itu ke dalam buku kecilnya. Bima menatapnya, banyak sekali permintaannya. Apa kamu tidak merasa terganggu? Tidak, Pak. Ayu menutup buku catatannya. Bapak sudah menyampaikan dengan jelas apa yang Bapak inginkan, jadi saya hanya perlu mengingatnya dan melakukannya dengan benar. Dan kalau saya berubah pikiran di tengah jalan, kamu harus mengikuti permintaan yang baru. Apa, kamu tidak merasa saya terlalu rewel? Ayu tersenyum sangat tipis. Rewel atau tidak, itu tergantung cara orang lain melihat. Tapi bagi saya, Bapak hanya seorang tamu yang ingin makan malamnya berjalan sesuai dengan keinginan Bapak. Bima tidak menjawab. Ia mengikuti sosok Ayu yang berjalan kembali ke dapur dengan pandangannya. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan rasa puas, bukan pula rasa kesal, hanya saja, ini pertama kalinya ada orang yang tidak berusaha menebak-nebak apa yang ia inginkan, tidak juga menghakimi permintaannya. Di dapur, Mas Dimas membaca slip pesanan dan menggelengkan kepala. Kali ini, permintaannya malah lebih banyak dari minggu lalu. Mbak Sari berdiri di sebelahnya sambil menghela napas, kalau itu aku, pasti aku sudah resign dari kemarin. Pak Budi beralih menatap Ayu. Kamu benar-benar tidak merasa lelah? Ayu sedang teliti mencocokkan waktu antar hidangan dengan stopwatch. Mendengar pertanyaan manajernya, ia berhenti sejenak sebelum menjawab. Menurut saya, Pak, Bima bukan tipe orang yang suka mempersulit orang lain. Seluruh orang di dapur serentak menatapnya. Mas Dimas tertawa, tidak, mempersulit, tapi minta ganti gelas 3 kali dan putar vas bunga 2 kali. Ayu meletakkan stopwatch di meja lalu perlahan berkata, saya rasa beliau hanya takut orang lain bekerja asal-asalan. Mungkin beliau terlalu sering dikecewakan, sehingga ingin mengendalikan segalanya. Kalau kita hanya melihat dari sikapnya, beliau memang terlihat menakutkan. Tapi kalau diperhatikan lebih saksama, beliau selalu mengatakan dengan sangat jelas apa yang beliau mau, belum pernah sekali pun membentak atau menghina siapapun. Pak Budi terdiam. Lebih dari 10 tahun menjadi manajer, ia belum pernah memikirkan sudut pandang itu.
Yang lain juga ikut terdiam karena belum ada yang pernah mencoba menempatkan diri di posisi Bima untuk mengerti mengapa ia bersikap seperti itu. Tepat pada saat itu, pintu dapur sedikit terbuka. Tidak, ada yang menyadari bahwa Bima baru saja lewat untuk menerima telepon dan tanpa sengaja berdiri mematung saat mendengar kalimat terakhir Ayu. Ia tidak masuk ke dalam, tidak juga bersuara. Ia hanya diam berdiri di sana selama beberapa detik sebelum kembali ke mejanya. Sepanjang sisa makan malam hari itu, Bima tidak lagi menambahkan permintaan apa pun. Ia makan lebih lambat dari biasanya. Sesekali matanya beralih ke meja pelayan di mana Ayu sedang membantu rekan barunya merapikan kembali nampan makanan. Gadis itu tetap berbicara dengan nada lembut seperti saat berhadapan dengannya. Tidak ada bedanya. Ketika makan malam selesai, Ayu melangkah mendekat untuk merapikan meja. Ia baru saja hendak mengucapkan selamat malam ketika Bima tiba-tiba memanggilnya. Ayu. Iya, Pak, saya di sini. Bima menatap lurus ke matanya, aura dingin yang biasanya menyelimutinya seakan sedikit mereda. Saya punya satu pertanyaan. Silakan, Pak. Kenapa kamu tidak membenci saya seperti orang-orang lainnya? Ayu sedikit terpaku. Seluruh restoran masih ramai dengan obrolan dan tawa, tetapi di meja VIP nomor 8, waktu seakan melambat. Ia menatap pria di depannya, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa di balik penampilan luar yang keras itu, terdapat tatapan yang menunggu jawaban yang lebih penting daripada sekadar hidangan makan malam yang sempurna. Malam itu, setelah Bima melontarkan pertanyaannya, Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, menunduk pamit, lalu mengantarkannya ke pintu seperti biasa. Tetapi sejak detik itu, ia sendiri menyadari bahwa jarak antara seorang tamu yang ketat dan seorang pelayan mulai memperlihatkan celah kecil, cukup untuk membuat keduanya melihat sisi asli satu sama lain, bukan lagi lewat kacamata prasangka. Seminggu kemudian, hujan awal musim mengguyur Jakarta dari pagi hingga sore. Jalanan banjir, kemacetan membuat banyak karyawan datang terlambat untuk pergantian shift. Tepat pukul 18.40, Ayu berlari tergopoh-gopoh masuk lewat pintu belakang restoran. Rambutnya basah kuyup, ujung celananya penuh cipratan air, hujan, dan wajahnya sangat kelelahan setelah perjalanan panjang dari halte bus Transjakarta. Mbak Sari yang melihatnya segera menghampiri. Ya ampun, kok bisa basah kuyup begini? Ayu tertawa sambil mengganti sepatunya yang basah. Busnya mogok di jalan, Mbak, jadi saya harus jalan kaki hampir 2 kilometer. Untung masih keburu. Mbak Sari menatap lingkar hitam di bawah mata gadis itu lalu bertanya, pelan, beberapa hari ini kamu tidur nggak sih? Ayu hanya tersenyum canggung, tanpa menjawab. Pak Budi melangkah mendekat, masih memegang papan pembagian shift. Ayu, hari ini, Pak Bima datang lebih awal dari biasanya. Cepat ganti seragammu lalu keluar. Ya, Ayu mengangguk dan berlari ke ruang ganti. Saat ia melepas jaket tipisnya, yang basah kuyup, tanpa sengaja ia menjatuhkan setumpuk kertas ke lantai. Mbak, Sari membungkuk untuk membantu mengambilnya, lalu terpaku. Kertas-kertas itu adalah kwitansi pembayaran uang kuliah, formulir pendaftaran kelas kejar paket, dan jadwal kelas malam. Di sudut bawahnya masih terselip buku catatan kecil yang berisi rincian pengeluaran dengan tulisan yang rapat. Mbak Sari melihatnya sekilas, lalu bertanya pelan, kamu masih kuliah? Ayu buru-buru mengambil kembali tumpukan kertas itu dengan sedikit canggung. Iya, Mbak, saya sedang ambil kelas persiapan untuk ujian masuk akademi keperawatan tahun depan. Jadi, siang kamu kerja di sini, pagi saya bantu jaga warung kopi, malamnya kerja di Bunga Melati, lalu akhir pekan saya ambil part-time bersih-bersih kantor. Mbak Sari membelalakan matanya. 3 pekerjaan. Ayu tertawa pelan. Masih belum cukup, Mbak. Malam pulangnya saya masih harus belajar. Tepat saat itu, Pak Budi memanggil dengan lantang dari luar. Ayu, meja nomor 8. Ayu segera merapikan seragamnya lalu melangkah keluar ke area makan, seolah tidak pernah terjadi percakapan apapun. Bima sudah duduk manis di posisinya yang biasa. Hari ini ia tidak membuka tabletnya untuk bekerja, melainkan hanya menatap diam butiran hujan yang mengalir di kaca jendela. Saat melihat Ayu mendekat, ia langsung menyadari bahwa wajah gadis itu lebih pucat dari biasanya. Kamu terlambat 3 menit. Ayu menundukkan kepalanya. Saya minta maaf, Pak. Jalanan banjir dan bus yang saya tumpangi mogok. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melihat tangan Ayu, yang masih sedikit memerah karena kedinginan, lalu bertanya pelan. Kamu, kehujanan? Iya, Pak, tapi tidak apa-apa. Kelihatannya tidak seperti tidak apa-apa. Ayu sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Bima mengomentari keadaannya, alih-alih kualitas pelayanannya. Ia hanya tersenyum. Saya sudah ganti baju, sebentar lagi juga membaik. Setelah memesan makanan, Bima terus menatap wajah gadis itu.
Ia menyadari senyum Ayu hari ini tidak secerah biasanya. Ada sesuatu yang membuatnya berusaha menahan diri lebih kuat. Saat Ayu membawa anggur keluar, Bima tiba-tiba bertanya, "Hari ini kamu sudah makan malam?" Ayu terdiam, sejenak lalu menjawab jujur, "Belum, Pak." "Kenapa?" "Saya belum sempat, seharian ini belum makan berat. Siang tadi saya cuma makan sebungkus roti isi di pas." Bima meletakkan gelas anggurnya di meja. "Sebungkus roti isi?" "Iya, lumayan, buat ganjal perut." Bima menatapnya beberapa detik lalu menekan bel memanggil, "Pak Budi." Sang manajer buru-buru melangkah mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Bima? Tolong siapkan 1 porsi nasi hangat untuk dia." Pak Budi mengira, ia salah dengar. "Maaf Pak. Saya bilang, buatkan 1 porsi makan malam untuk Ayu." Pak Budi salah tingkah. "Tapi Pak, karyawan tidak diizinkan makan di jam kerja." "Kalau begitu, ubah aturannya." Seluruh area di sekitar meja VIP nomor 8 mendadak hening. Ayu buru-buru melambaikan tangannya. "Pak Bima, sungguh tidak usah. Saya sudah biasa begini." Bima menatapnya. "Terbiasa menahan lapar bukan berarti harus terus dilakukan. Saya masih harus melayani tamu. Saya bisa menunggu." Pak Budi berdiri di antara keduanya, sejenak tidak tahu harus mendengarkan siapa. Akhirnya, ia berbalik ke dapur, menginstruksikan koki untuk membuatkan seporsi nasi ayam hangat. 10 menit kemudian, Mbak Sari membawa nampan makanan itu ke ruang istirahat karyawan. Ayu masih merasa sungkan. "Saya tidak enak membiarkan tamu menunggu, seperti itu." Mbak Sari tersenyum. "Mbak sudah kerja 10 tahun di industri ini, belum pernah sekalipun melihat Pak Bima menyuruh dirinya sendiri menunggu orang lain. Makan sajalah." Ayu duduk, melihat mangkuk nasi yang masih mengepul, dan tiba-tiba hidungnya terasa perih. Ia teringat masa-masa saat neneknya masih hidup. Setiap kali ia terlalu asyik belajar hingga lupa makan. Sang nenek juga selalu meletakkan sepiring nasi hangat di depannya, sambil berkata, "Kalau mau merawat orang lain, pertama-tama kamu harus tahu cara merawat dirimu sendiri." Tepat saat itu, Bima berjalan melewati area ruang istirahat untuk menerima telepon. Pintunya tidak tertutup rapat, cukup baginya untuk secara tidak sengaja mendengar percakapan di dalam. Mbak Sari bertanya pelan, "Kenapa kamu kerja sekeras ini cuma buat sekolah keperawatan?" Ayu diam beberapa detik lalu, menjawab dengan suara sangat pelan, "Nenek saya meninggal karena tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kami miskin, dan puskesmas di Gunung Kidul sangat jauh. Saya hanya berpikir, kalau nanti saya jadi perawat, siapa tahu ada nyawa orang lain yang bisa diselamatkan tepat waktu." Di luar pintu, Bima refleks menghentikan langkahnya. Di dalam, Ayu melanjutkan, "Nenek pernah bilang, orang kaya bisa menolong orang lain dengan uangnya, tapi tenaga medis menolong orang lain dengan kedua tangannya. Saya tidak punya banyak uang, jadi saya cuma berharap kelak saya punya sepasang tangan yang cukup berguna." Bima mencengkeram ponsel di tangannya erat-erat. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia mendengarkan kisah orang lain dengan begitu saksama, hingga lupa pada panggilan telepon yang sedang menunggu di ujung sana. Beberapa menit kemudian, Ayu kembali ke meja VIP nomor 8. Wajahnya sudah lebih merona setelah memakan nasi hangat. Ia menunduk meminta maaf karena membiarkan tamu menunggu. Bima hanya menggeleng pelan. "Nasinya enak?" Ayu sedikit terkejut lalu tersenyum. "Enak sekali Pak, terima kasih banyak." Bima tidak membalas, hanya menatapnya beberapa detik lagi. Dalam benak Bima, orang biasanya bekerja demi uang, jabatan, atau peluang, tetapi gadis yang berdiri di hadapannya melakukan 3 pekerjaan hanya demi mengejar mimpi yang tidak menawarkan kekayaan sama sekali. Menjelang akhir makan malam, Ayu datang untuk menuangkan air. Bima tiba-tiba bertanya, "Kalau kamu harus terus hidup seperti ini selama 3 tahun ke depan, apa kamu sanggup?" Ayu tersenyum sangat tenang. "Kalau sudah punya tujuan, secapek apapun pasti bisa dilewati." "Kamu tidak merasa itu terlalu tidak adil buatmu?" Ayu menggeleng pelan. "Ketidakadilan itu baru menakutkan kalau kita tidak tahu untuk apa kita berjuang." Bima menatapnya lekat-lekat. Pria yang selama ini percaya bahwa segalanya bisa diukur dengan uang, tiba-tiba merasa bahwa jawaban itu terasa lebih berharga dari kontrak bernilai miliaran rupiah, manapun yang pernah ditandatanganinya. Saat Ayu bersiap undur diri, Bima kembali bersuara. "Ayu." "Iya Pak, mulai minggu depan, jangan datang kerja dengan perut kosong lagi." Ayu tersenyum dan mengangguk. "Saya usahakan Pak." Bima menyandarkan punggungnya ke kursi, namun, di dalam hatinya, muncul perasaan yang sangat ganjil. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia tidak lagi penasaran tentang bagaimana cara menguji seseorang, melainkan mulai ingin tahu ada berapa banyak hal luar biasa lain yang tersembunyi di balik celemek sederhana gadis itu. Jumat malam minggu berikutnya,
Bunga Melati masih dipenuhi pelanggan seperti biasa. Setelah berminggu-minggu berturut-turut menyaksikan konfrontasi diam-diam antara Ayu dan Bima, para staf mulai menyadari bahwa suasana di sekitar meja VIP, nomor 8 telah berubah. Pria yang dulu membuat seisi restoran menahan napas, itu masih mempertahankan ekspresi dinginnya saat datang, tetapi tuntutan dan keluhan nyaris tidak pernah lagi dilontarkan bertubi-tubi seperti dulu. Bima masuk tepat waktu. Ayu tersenyum menyapanya seperti biasa, lalu menarik kursi mempersilakannya duduk. Saat ia hendak menyodorkan buku menu, Bima menepis pelan dengan tangannya. Hari ini saya tidak mau pesan makanan. Ayu mendongak, sedikit terkejut. Lalu, Bapak ingin makan apa? Bima menatapnya sebentar lalu, menjawab, tolong pilihkan untuk saya. Ayu mengira ia salah dengar. Selama lebih dari sebulan terakhir, pria ini selalu ingin mengontrol detail sekecil apapun dari makan malamnya. Namun hari ini, ia menyerahkan keputusan itu pada seorang pelayan. Ayu tersenyum dan bertanya, balik, Bapak begitu percaya pada saya? Bima menjawab datar, kalau kamu bilang, kamu selalu mendengarkan pelanggan, kamu pasti mengerti apa yang saya suka. Ayu tidak langsung menjawab. Ia menunduk berpikir sejenak, lalu menutup buku menu. Malam ini saya sarankan Bapak mencoba iga domba panggang dengan saus rosemary. Rasanya gurih namun tidak terlalu tajam. Ditemani dengan risotto, itu akan menyeimbangkan rasa. Mirip seperti steak tenderloin yang biasa Bapak pesan. Untuk anggurnya, saya izin memilihkan anggur lokal dari Buleleng, Bali. Karakternya tidak terlalu kuat, namun aftertaste-nya sangat dalam. Bima hanya mengangguk pelan. Boleh. Saat Ayu kembali ke dapur, seluruh kru nyaris membeku di tempat. Mas Dimas melebarkan matanya. Dia beneran membiarkan kamu yang memilih? Mbak Sari masih belum hilang terkejutnya. Orang yang dulu minta ganti posisi piring 3 kali, gara-gara irisan lemon yang salah arah. Sekarang malah menyerahkan urusan makan malamnya ke orang lain? Pak Budi berdiri diam beberapa detik lalu tertawa. Pelan. Mungkin beliau mulai mempercayainya. Selama Koki menyiapkan pesanan, Ayu berulang kali berdiskusi dengan Mas Dimas mengenai suhu oven dan waktu penyelesaian saus. Ia tidak ingin hidangan itu hanya sekadar enak, tetapi juga harus benar-benar cocok dengan selera Bima. Melihat kehati-hatian itu, Mas Dimas tertawa, kamu teliti sekali, seperti sedang memasak buat keluarga sendiri. Ayu terhenti sejenak, lalu tersenyum, manis. Setiap pelanggan pantas dilayani dengan kebaikan hati yang sama. Mas, beberapa menit kemudian, makanan itu disajikan. Bima memotong sepotong daging. Pertama, mencicipinya perlahan, lalu lanjut makan potongan berikutnya. Tidak, seperti biasanya, ia tidak berhenti untuk mengecek suhu atau mengamati cara penyajian hidangan. Ia hanya diam-diam menikmati makanannya sampai habis, sesekali menyesap anggur. Ayu melangkah mendekat saat Bima hampir selesai. Bagaimana menurut Bapak hidangan malam ini? Bima meletakkan pisau dan garpunya, menatap Ayu, lalu berkata singkat, enak. Seluruh area staf pelayan mendengar jawaban itu. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tamu yang terkenal rewel memuji makanan dengan satu kata, sederhana tanpa disertai kritikan apapun. Setelah hening beberapa detik, Bima kembali bersuara. Lain kali, kamu yang pilihkan lagi. Ayu tertawa. Bagaimana kalau saya pilih makanan yang tidak Bapak suka? Bima sedikit mengangkat bahu. Kalau kamu yang pilih, saya mau mencobanya. Bima sendiri terkejut dengan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa mempercayai orang lain adalah hal yang paling berbahaya, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Namun saat ini, menyerahkan urusan makan malam kepada Ayu malah membuatnya merasa jauh lebih lega daripada harus mengontrol semuanya sendiri. Saat Ayu membereskan meja, Bima tiba-tiba bertanya, selain di restoran ini, apa lagi yang kamu lakukan setiap hari? Ayu menyusun pisau dan garpu sambil menjawab, pagi saya kerja di warkop, malam jadi pelayan di sini. Larut malam, belajar. Bima menatapnya. Ada waktu istirahat? Ayu tersenyum. Tentu saja. Di bus Transjakarta saya bisa tidur sebentar. Bima sedikit mengerutkan dahi. Itu bukan istirahat. Ayu tersenyum. Saya masih muda Pak. Nanti setelah lulus akademi keperawatan, pasti akan lebih ringan. Ia berbicara dengan sangat lembut. Namun di matanya terpancar harapan yang jarang Bima lihat dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Bima kembali bertanya, kalau nanti sudah jadi perawat, gajinya tidak seberapa, pekerjaannya berat. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mengubah mimpimu? Ayu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Ada banyak pekerjaan di dunia ini yang kalau hanya dilihat dari uangnya, tidak akan ada yang mau mengerjakannya. Tapi kalau dilihat dari nilai yang bisa kita berikan untuk orang lain, itu menjadi sangat pantas untuk diperjuangkan. Bima tidak membalas. Ia memandang keluar jendela kaca.
tempat arus kendaraan masih sambung-menyambung di jalan raya yang terang benderang. Selama bertahun-tahun, ia hanya terbiasa menilai segala sesuatu dari efisiensi dan keuntungan, tetapi gadis di depannya ini menjalani hidup dengan tolok ukur yang sama sekali berbeda. Saat Bima berdiri untuk pulang, sepasang suami istri lanjut usia baru saja masuk ke restoran. Sang suami berjalan menggunakan tongkat, langkahnya cukup lambat. Belum sempat karyawan lain membantu, Ayu sudah bergerak cepat mendekat. Dengan lembut ia menarik kursi, mengambilkan bantal sandaran punggung, lalu dengan sabar memperkenalkan setiap hidangan yang cocok dengan kondisi kesehatan kedua lansia tersebut. Sepanjang proses itu, senyuman dan dedikasi yang diberikannya sama persis dengan saat ia melayani Bima. Tidak lebih, tidak kurang. Bima berdiri diam di pintu selama beberapa detik. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Ayu tidak memperlakukannya secara spesial. Gadis itu baik pada semua orang, mulai dari seorang presiden direktur konglomerasi hingga sepasang lansia biasa. Justru hal itulah yang membuat kebaikan hatinya menjadi sangat berharga. Di dalam mobil, Bima tidak membuka laptopnya seperti biasa. Ia duduk diam melihat orang-orang berlalu lalang, dan tanpa sadar teringat ucapan Ayu. Ada banyak pekerjaan di dunia ini yang kalau hanya dilihat dari uangnya, tidak akan ada yang mau mengerjakannya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bima membuka daftar karyawan yang pernah resign gara-gara dirinya di restoran Bunga Melati. Ia menatap setiap nama itu dalam waktu yang lama, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Sebuah pikiran yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba muncul di kepalanya. Apakah aku benar-benar memperlakukan mereka seburuk itu? 1 minggu kemudian, saat jam menunjukkan pukul 18.00, Bima sudah berada di kantor Arya Sena Holdings, bukannya langsung menuju Bunga Melati seperti biasanya. Di atas meja kerjanya terdapat sebuah map biru yang berisi informasi mengenai program studi keperawatan dan rancangan biaya pendidikan yang telah disiapkan oleh sekretarisnya sesuai instruksi beberapa hari lalu. Ia membolak-balik setiap halamannya dengan sangat lambat, lalu mengambil pena dan menandatangani halaman terakhir. Sekretarisnya yang berdiri di samping tersenyum. Bapak benar-benar sudah memutuskannya? Seluruh biaya kuliah dan biaya hidup selama 3 tahun itu bukan jumlah yang kecil. Bima menutup map tersebut. Itu bukan uang cuma-cuma. Saya hanya ingin seseorang yang punya kemampuan, tidak perlu menyerah pada mimpinya, hanya karena kurangnya fasilitas. Sekretaris itu mengangguk lalu diam-diam, meninggalkan ruangan. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Wakil Presiden, Direktur, Pak Hendra, masuk membawa tumpukan dokumen. Sebagai orang yang telah mendampingi Bima selama bertahun-tahun, ia tidak segan untuk bertanya langsung. Saya dengar kamu berencana memberikan beasiswa penuh untuk seorang pelayan restoran. Bima menjawab dengan datar, benar. Pak Hendra meletakkan dokumen itu di atas meja, wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Bima, saya tidak menentang kamu beramal, tapi kamu harus hati-hati. Sudah berapa lama kamu kenal gadis itu? Sebulan, 2 bulan? Kamu benar-benar yakin sudah memahami karakter aslinya? Bima tidak langsung menjawab, hanya dia melihat ke arah jendela kaca. Pak Hendra melanjutkan, orang di posisimu itu sangat mudah dimanfaatkan. Hanya, dengan beberapa kata manis dan cerita yang mengharukan, sudah cukup untuk membuat banyak orang luluh. Saya tidak bilang gadis itu jahat, tapi sebaiknya, kamu jaga jarak. Bima sedikit mengernyit. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kuharap begitu. Pak Hendra berdiri, suaranya melambat. Saya hanya takut suatu hari nanti kamu sadar bahwa kebaikanmu diubah jadi batu loncatan oleh orang lain. Kalau saat itu tiba, orang yang paling terluka adalah kamu sendiri. Kedua orang itu tidak tahu bahwa tepat di balik pintu ruangan itu, Ayu berdiri, mematung. Sore itu, sekretaris Bima menelepon ke restoran, meminta tolong agar Ayu mampir ke kantor untuk mengembalikan dompet kulit Bima yang tak sengaja tertinggal setelah makan malam kemarin. Pak Budi sedang sibuk rapat dengan mitra, jadi ia meminta Ayu meluangkan waktu mengantarkannya. Saat tiba, ia diminta menunggu di depan ruang kerja direktur utama. Tepat pada saat itulah, percakapan di dalam terdengar keluar melalui pintu yang sedikit terbuka. Ayu tidak mendengar keseluruhan ceritanya. Satu-satunya hal yang melekat di palanya adalah kalimat Pak Hendra, mereka mungkin sedang memanfaatkanmu. Ia meremas dompet kulit di tangannya dengan kuat. Setiap kata itu bagaikan jarum yang menusuk tepat ke harga diri yang selalu dijaganya. Sejak merantau ke Jakarta, hal yang paling ia takuti bukanlah hidup sengsara atau kekurangan uang, melainkan dianggap hidup dari belas kasihan orang lain. Tepat saat itu, pintu terbuka. Bima sedikit terkejut melihatnya. Kenapa kamu ada di sini? Ayu menyodorkan dompet itu kepadanya.
Bapak meninggalkan ini di restoran. Suaranya masih lembut, tetapi tatapan matanya tak lagi senatural. Sebelumnya, Bima menerima dompet itu, lalu tersenyum. Hal yang sangat jarang terjadi. Terima kasih. Kebetulan saya juga berencana mencarimu untuk membicarakan sesuatu. Ia menoleh ke arah meja kerjanya. Tolong ambilkan map biru itu. Ayu langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Pak. Bima terdiam. Maksudmu, saya rasa, saya tidak seharusnya menerima apapun dari Bapak. Bima memandangnya penuh kebingungan. Kamu belum tahu apa isinya, kenapa menolak? Ayu menarik napas dalam-dalam. Mungkin saya salah paham. Tapi saya tidak ingin, ada yang berpikir bahwa saya sengaja mendekati Bapak demi mendapatkan uang atau peluang. Bima hendak menjelaskan, tetapi Ayu sudah melangkah mundur. Bapak pernah bertanya kenapa saya tidak membenci Bapak, sebenarnya karena saya selalu percaya Bapak adalah orang baik. Saya tidak ingin kelak Bapak juga menganggap saya sama seperti apa yang baru saja dikatakan orang tadi. Setelah mengatakan itu, ia menunduk pamit lalu berbalik pergi. Bima berdiri kaku di tengah ruangannya. Sampai pintu lift tertutup, barulah ia menoleh menatap Pak Hendra. Dia mendengarnya. Pak Hendra menghela napas panjang. Sepertinya, begitu. Bima memegang map biru di tangannya, dan meremasnya erat. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, ia merasa tidak berdaya menghadapi situasi yang tidak bisa diselesaikan dengan uang maupun kekuasaan. Malam itu, meja VIP nomor 8 tetap disiapkan seperti biasa. Taplak meja diganti baru, vas bunga ditempatkan pada posisi yang tepat, gelas anggur dipoles, bersih. Namun, orang yang berdiri di sana untuk melayani bukanlah Ayu. Mbak Sari mendekat dengan wajah canggung. Pak Bima, mulai hari ini Ayu minta dipindah ke shift lain. Bima mendongak, matanya langsung menggelap. Di mana dia? Dia minta berhenti melayani meja nomor 8. Selama beberapa detik, seisi restoran tenggelam dalam keheningan. Bima menatap kursi kosong di mana Ayu biasanya berdiri, lalu perlahan menutup buku menunya. Ia berdiri, membiarkan makan malamnya utuh tak tersentuh, menoleh ke arah Pak Budi dan mengatakan satu kalimat singkat yang penuh ketegasan. Berikan alamat rumah Ayu pada saya. Pak Budi terpaku. Ia belum pernah melihat Bima meninggalkan restoran sebelum makanannya disantap, apalagi melihat pria itu berinisiatif mencari seseorang. Di luar, hujan kembali turun. Mobil Bima melaju menembus malam, sementara di dalam hatinya hanya ada satu pikiran, kali ini, kalau aku tidak menjelaskannya sendiri, mungkin aku akan kehilangan orang pertama yang membuatku ingin berubah. Hujan turun sejak malam hingga keesokan paginya, menyelimuti ibu kota dengan warna abu-abu yang sunyi. Mobil Bima berhenti di depan sebuah gang sempit di kawasan Pancoran, sesuai dengan alamat yang ditulis buru-buru oleh Pak Budi di atas secarik kertas. Ini adalah pertama kalinya ia melangkahkan kaki ke kawasan rumah petak pinggiran, di mana deretan kamar kos sederhana berhimpitan satu sama lain, sangat jauh berbeda dengan dunia mewah yang selama ini akrab dengannya. Ibu pemilik kos menatap pria bersetelan rapi itu lalu bertanya ragu, "Cari siapa, Mas?" Bima menjawab dengan sopan, "Permisi, Bu. Saya mencari Ayu Lestari." Ibu itu menunjuk pelan ke arah kamar di ujung lorong. Anaknya baru pulang dari tempat les, pasti ada di dalam. Beberapa hari ini dia murung terus, nggak mau ngobrol sama siapa-siapa. Bima berjalan perlahan menuju pintu kayu yang sudah usang itu. Ia mengangkat tangannya hendak mengetuk, lalu berhenti selama beberapa detik, seolah sedang memikirkan dari mana ia harus memulai. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan 3 kali. Pintu terbuka. Ayu berdiri mematung saat melihat sosok di depannya. Ia masih mengenakan seragam kelas keperawatan. Rambutnya agak basah karena sisa hujan. Setelah beberapa detik terkejut, ia menundukkan kepala. "Pak Bima, bagaimana Bapak tahu saya di sini?" Pak Budi yang memberi alamatnya. Ayu menghela napas pelan. "Silakan masuk, Pak. Kamar itu hanya berukuran kurang dari 15 meter persegi. Sebuah ranjang tunggal didorong menempel ke dinding, dan di sudut lainnya terdapat meja belajar dengan tumpukan buku keperawatan yang tersusun rapi. Kipas angin tua berputar pelan di langit-langit, sementara di dekat jendela terdapat sebuah bingkai foto kecil. Seorang wanita tua berambut putih yang sedang tersenyum teduh. Bima mengedarkan pandangannya ke sekeliling lalu bertanya pelan, "Itu nenekmu?" Ayu mengangguk. "Orang yang membesarkan saya." Kedua orang itu terdiam selama beberapa detik. Ruangan kecil itu membuat segala jarak perbedaan status seakan sirna. Tidak ada lagi direktur utama dan pelayan restoran, yang tersisa hanyalah 2 manusia yang membawa hal-hal yang belum sempat diucapkan di dalam hati mereka. Bima yang pertama bersuara, "Saya datang untuk minta maaf." Ayu mendongak, merasa salah dengar. "Saya tidak minta maaf untuk menyuruhmu kembali ke restoran."
Bima menatap langsung ke mata Ayu. Saya minta maaf karena telah membuatmu salah paham, berpikir bahwa saya memandangmu sebagai orang yang ingin memanfaatkanku. Ayu meremas kedua tangannya pelan. Saya tidak menyalahkan Bapak, tapi saya sudah pergi. Karena kamu tidak ingin, kelak setiap kali melihat saya akan teringat dengan ucapan orang itu. Bima menggeleng. Bukan. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Pak Hendra, bukan saya. Tapi Bapak tidak membantahnya. Bapak sempat ragu. Ayu terdiam kaku. Bima melanjutkan dengan pelan. Saya ini pebisnis. Saya terbiasa mencurigai segala hal. Saat mendengar beliau bicara, saya terdiam beberapa detik. Kediaman saya itulah yang telah melukaimu. Saya tidak bisa menyangkalnya. Itu adalah pertama kalinya Ayu melihat Bima mengakui kesalahannya tanpa mencari-cari pembenaran. Bima mengeluarkan map biru dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah barang yang mau saya berikan padamu. Kemarin, Ayu tidak membukanya. Saya tidak bisa menerimanya. Kamu belum tahu apa isinya. Saya tetap tidak seharusnya menerimanya. Bima menatap gadis itu cukup lama, lalu mendorong pelan map itu ke depan. Ini bukan kontrak kerja, bukan surat utang, bukan juga hadiah. Lalu apa? Sebuah komitmen. Bima membuka map itu dan mengeluarkan dokumen beasiswa pendidikan. Saya akan membayarkan seluruh biaya gantinya. Setelah lulus nanti, kamu tidak perlu bekerja di perusahaan saya, juga tidak perlu mengembalikan uangnya. Satu-satunya yang saya harapkan adalah kamu terus mengejar profesi perawat dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ayu menatap Bima. Matanya perlahan memerah. Kenapa Bapak melakukan ini? Karena saya mempercayaimu. Kamar kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bima tertawa kecil, tawa yang sedikit mencela dirinya sendiri. Sebelum bertemu denganmu, saya selalu berpikir investasi harus menghasilkan profit. Tapi kamu mengajarkan saya bahwa ada investasi yang membawa nilai jauh lebih besar dari sekadar uang. Ayu menunduk melihat dokumen itu cukup lama, lalu dengan lembut mendorongnya. Kembali, saya tetap tidak bisa menerimanya. Bima tidak terlihat kecewa. Beri tahu saya alasannya. Karena saya takut. Takut apa? Takut suatu hari nanti saya tidak lagi punya rasa percaya diri untuk mengatakan bahwa saya sampai di titik ini karena kaki saya sendiri. Bima mengangguk sangat pelan. Saya paham. Ia berdiri, mengambil beberapa langkah, lalu berhenti di depan bingkai foto nenek Ayu. Kalau nenekmu masih hidup, apakah beliau akan membiarkanmu putus sekolah hanya karena gengsi dan harga dirimu? Ayu terpaku. Bima menoleh menatapnya. Atau beliau lebih ingin melihatmu menjadi perawat sesuai impianmu? Air mata Ayu tanpa sadar jatuh. Lama setelah itu, barulah ia berbicara dengan sangat pelan. Nenek pernah bilang, ketika ada orang yang mengulurkan tangan, membantu kita berdiri, jangan lupa bahwa suatu hari nanti kita juga harus mengulurkan tangan membantu orang lain. Bima tersenyum. Itulah yang saya harapkan. Ayu menyeka air matanya lalu membuka kembali dokumen itu. Ia membaca setiap baris dengan saksama. Tidak ada klausul yang mengikat, tidak juga ada tuntutan untuk bekerja di perusahaan Bima setelah lulus. Ia mendongak menatap Bima. Kalau saya menerimanya, saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya akan berusaha belajar dengan sangat giat. Kelak ketika saya sudah mampu, saya akan menggunakan uang yang saya hasilkan untuk membantu orang lain, sama seperti Bapak membantu saya hari ini. Bima tertawa kecil. Kalau begitu, anggap kita sudah mencapai kesepakatan. Ayu tersenyum dan mengangguk. Itu adalah senyum pertamanya sejak ia meninggalkan restoran. Saat tiba di pintu keluar, Bima berhenti dan berbalik. Besok malam, kamu sibuk? Ayu sedikit terkejut. Ada apa, Pak? Saya ingin mentraktirmu makan malam. Ayu berniat menolak karena refleks, tetapi melihat tatapan tulus dari Bima, ia pun tersenyum. Tapi bukan di restoran Bunga Melati, kan? Bima menggeleng. Bukan. Saya ingin bertemu denganmu. Sebagai seorang teman, Ayu terdiam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Boleh. Untuk pertama kalinya sejak hari mereka bertemu, janji temu mereka tidak lagi berawal dari hubungan antara tamu dan pelayan. Semuanya dimulai sebagai dua manusia yang telah belajar cara untuk saling mempercayai. Keesokan malamnya, Bima datang ke tempat janjian hampir 20 menit lebih awal. Tempat itu bukanlah restoran mewah atau hotel bintang 5, melainkan hanya sebuah warung tenda pecel lele sederhana di pinggir Danau Sunter, Jakarta Utara. Tempat itu hanya diterangi lampu pijar kuning dengan beberapa set meja dan kursi kayu lipat, memantulkan bayangan di atas air danau yang beriak tenang. Ini adalah tempat yang sering ia lewati, tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk mampir, karena ia selalu merasa tempat seperti itu tidak cocok untuknya. Ayu datang tepat waktu.
masih dengan kemeja putih sederhana dan ransel usangnya. Baru saja duduk, ia melihat sekeliling lalu tersenyum. Saya kira Bapak akan memilih tempat yang sangat mewah. Bima menuangkan segelas teh hangat untuk Ayu, dan menjawab, saya bertanya pada Pak Budi, biasanya, kalau pulang kerja kalian, makan di mana? Beliau bilang kamu suka makan di sini karena masakannya enak dan harganya murah. Ayu tertawa, matanya memancarkan keterkejutan. Bapak sampai menanyakan hal itu? Bima mengangguk, saya baru sadar betapa sedikitnya hal yang saya tahu tentangmu. Dulu saya cuma peduli bagaimana makanan disajikan, tanpa pernah memikirkan orang yang mengantarkannya telah melewati hari yang seperti apa. Mereka memesan beberapa lauk sederhana, dan mulai mengobrol. Tidak ada lagi meja VIP, tidak ada lagi seragam pelayan atau jarak antara tamu dan karyawan. Percakapan mengalir dengan jauh lebih alami. Ayu bercerita tentang masa kecilnya di Gunung Kidul, tentang hari-harinya menemani neneknya berjualan sayur di pasar, demi menabung biaya sekolah. Bima hanya diam mendengarkan, sesekali tersenyum saat Ayu menyebutkan kenangan-kenangan sederhananya. Giliran Bima, ia terdiam cukup lama sebelum mulai berbicara. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan pada siapapun selain keluarga saya. Ayu meletakkan sendoknya, tidak mendesak, hanya berkata pelan, kalau Bapak belum siap tidak perlu diceritakan. Bima menggeleng. Mungkin sudah saatnya. Ia menatap permukaan danau yang beriak tenang, lalu perlahan berkata, ibu saya meninggal saat saya kelas 3 SMA. Ayah melarikan diri pada pekerjaan, sementara saya melarikan diri untuk membuktikan bahwa saya cukup hebat agar tidak ada seorang pun yang berani meremehkan saya. Lama-kelamaan, saya terbiasa menuntut kesempurnaan pada diri sendiri dan juga orang-orang di sekeliling saya. Ayu mendengarkan dengan saksama tanpa memotong. Seiring berjalannya waktu, semakin saya sukses, semakin sedikit orang yang berani berkata jujur pada saya. Mereka hanya mengatakan apa yang ingin saya dengar. Melakukan apa yang ingin saya lihat. Saya mulai mencurigai segalanya, bahkan kepada orang-orang yang bersikap baik pada saya. Bima tersenyum getir. Mungkin karena itulah saya menjadi orang yang menyebalkan seperti sekarang. Ayu menatapnya cukup lama, lalu dengan lembut bertanya, pernahkah Bapak berpikir bahwa para pelayan di Bunga Melati takut pada Bapak? Bima menundukkan kepala. Pernah. Apa yang Bapak rasakan? Dulu saya pikir itu hal yang normal, tapi sekarang, Bima menghela napas, sekarang saya merasa diri saya menyedihkan. Angin malam berembus tipis, membawa hawa sejuk dari arah danau. Ayu tersenyum sangat manis. Menyadari bahwa kita pernah salah itu bukanlah hal yang memalukan. Yang paling penting adalah, apakah kita mau memperbaikinya? Bima menatapnya, matanya penuh ketulusan. Saya sedang berusaha, Ayu mengangguk. Saya tahu, tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Itu adalah pesan dari Pak Budi. Ia mengirimkan foto seluruh kru Bunga Melati yang sedang makan malam setelah shift kerja selesai, disertai pesan. Semua orang nanya kapan Ayu balik. Bima menyodorkan layar ponsel itu pada Ayu. Ayu tertawa kecil, tapi matanya mendadak memerah. Saya juga kangen mereka. Kalau begitu, kembalilah. Ayu diam, beberapa detik, lalu mengangguk. Saya akan kembali. Tapi bukan karena saya sudah dibantu oleh Bapak. Lalu karena apa? Karena saya tidak ingin sebuah kesalahpahaman membuat saya membuang hal-hal baik yang sudah ada. Bima tersenyum pelan. Terima kasih, Ayu. Ayu memiringkan kepalanya. Hari ini Bapak bilang terima kasih, jauh lebih sering dibanding gabungan bulan kemarin. Dulu, saya tidak terbiasa mengucapkannya. Tapi sekarang saya sudah bisa. Keduanya tertawa bersama. Tawa itu ringan, namun cukup untuk membuat jarak di antara mereka nyaris menghilang sepenuhnya. Selesai makan, mereka berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir danau. Arus lalu lintas di kejauhan masih padat, namun jalan setapak itu cukup tenang. Tiba-tiba Bima menghentikan langkahnya dan menatap Ayu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ayu menoleh. Sejak bertemu denganmu, saya mulai belajar cara mendengarkan, belajar berterima kasih dan juga belajar meminta maaf. Hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana, namun belum pernah saya lakukan sebelumnya. Ayu tersenyum. Saya cuma mengingatkan Bapak bahwa orang yang berdiri di depan, kita juga punya perasaan yang sama. Bima menarik napas dalam-dalam. Bukan cuma itu. Ia menatap lurus ke mata Ayu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kewaspadaan atau sikap bertahan di matanya. Saya menyukaimu. Suasana mendadak hening. Ayu tidak terlihat terkejut. Ia hanya menunduk, tersenyum, lalu bertanya dengan suara sangat pelan, Bapak yakin? Atau cuma karena saya adalah orang pertama yang tidak takut pada Bapak? Bima menggeleng. Awalnya saya berpikir begitu.
Tapi setelah hari-hari kamu tidak ada di restoran, saya baru sadar bahwa yang saya rindukan bukanlah pelayan di meja nomor 8. Saya merindukan seorang gadis yang selalu tersenyum, selalu berpikir baik tentang orang lain, dan membuat saya ingin menjadi pria yang lebih baik. Ayu mengerjapkan mata untuk menahan air yang nyaris jatuh. Ia maju selangkah, berdiri tepat di hadapan Bima. Sebenarnya, saya juga sudah berubah. Bima menatapnya. Sebelum bertemu denganmu, aku selalu berpikir bahwa orang yang sangat kaya tidak akan pernah mengerti kehidupan orang biasa. Tapi kamu telah membuktikan bahwa di balik sikap dingin itu, masih ada hati yang tahu cara menyayangi. Hanya saja, pintu hati itu sudah terlalu lama tertutup. Ayu tersenyum, dan untuk pertama kalinya berinisiatif menggenggam tangan Bima. Aku ingin membuka pintu itu bersamamu. Bima menggenggam erat tangan Ayu. Di bawah, pantulan lampu kuning di atas air danau, untuk pertama kalinya ia merasakan, hatinya benar-benar damai. Dalam perjalanan mengantar Ayu pulang ke tempat kos, Bima tiba-tiba berkata, "Besok, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Ada acara apa?" Bima tersenyum, penuh arti, "Ke tempat yang akan menandai awal yang baru bagi kita berdua." Ayu menatapnya penasaran, sementara Bima hanya tertawa kecil. Di kepalanya, sebuah rencana yang telah dipersiapkan sejak berminggu-minggu lalu akhirnya tiba pada saat yang tepat untuk diwujudkan. 6 bulan berlalu lebih cepat dari yang Ayu bayangkan. Di siang hari, ia sibuk di ruang kuliah keperawatan, dan di malam hari ia masih bekerja part-time di restoran Bunga Melati untuk menepati janjinya pada Pak Budi dan rekan-rekan kerja yang selalu mendukungnya. Sejak ia kembali bekerja, Ayu bukan lagi pelayan baru yang malu-malu seperti hari pertamanya. Begitu pula Bima, ia bukan lagi tamu yang membuat sesi restoran ketakutan setiap kali ia muncul. Yang membuat semua orang terkejut, bukanlah fakta bahwa Bima sering datang ke Bunga Melati, melainkan perubahan total dalam dirinya. Setiap kali melangkah masuk, ia inisiatif menyapa resepsionis, berterima kasih pada staf yang membukakan pintu, dan melempar senyum pada karyawan lain. Pernah suatu kali seorang pelayan pria, yang baru tanpa sengaja menumpahkan air ke meja. Pemuda itu pucat pasi, mengira ia akan habis dimarahi. Bima hanya mengambil tisu, mengelap air itu dengan lembut, lalu berkata, "Tidak apa-apa, orang baru pasti pernah berbuat salah. Lain kali hati-hati saja." Pak Budi yang melihat kejadian itu dari jauh tak kuasa menahan haru. Ia menoleh pada Mbak Sari, sambil tertawa pelan. Kalau tidak lihat pakai mata kepala sendiri, rasanya susah percaya orang bisa berubah drastis begini. Mbak Sari memandang ke arah Ayu yang sedang membawa nampan makanan. "Itu bukan sihir, Pak. Hanya saja, pada akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkannya." Beberapa hari kemudian, Bima mengundang seluruh karyawan restoran untuk tinggal. Sebentar setelah jam tutup, semua orang mengira ia ingin mengadakan pesta kecil-kecilan, karena Bunga Melati baru saja merayakan hari jadinya. Tidak ada yang tahu bahwa sejak berminggu-minggu lalu, Bima sudah diam-diam mempersiapkan malam itu dengan bantuan Pak Budi. Ketika tamu terakhir meninggalkan restoran, lampu utama dipadamkan menjadi lebih redup. Lilin-lilin kecil dinyalakan satu persatu mengelilingi meja VIP nomor 8. Ayu yang baru saja keluar dari ruang ganti terkejut melihat semua rekan kerjanya tersenyum memandangnya. "Ada apa ini, Pak Budi?" Pak Budi tersenyum ramah. "Malam ini kamu tidak perlu melayani. Ada yang mau mengundangmu duduk di posisi tamu." Belum sempat Ayu mencerna kata-kata itu, Bima sudah melangkah ke hadapannya. Malam itu, ia tidak mengenakan setelan jas seperti biasanya, melainkan hanya kemeja putih yang sederhana. Matanya masih setenang dulu, tetapi untuk pertama kalinya Ayu menyadari ada rona kegugupan di sana. "Duduklah bersamaku," ucap Bima. Ayu mengangguk pelan. Ia duduk di kursi yang sama yang selama berbulan-bulan selalu ia layani sambil berdiri di sisinya. Rasanya asing, sekaligus mengharukan. Bima memandang ke sekeliling ruangan lalu perlahan bersuara. "Mungkin kalian semua ingat, meja nomor 8 ini pernah menjadi tempat yang tidak mau didatangi oleh siapapun. Sayalah yang membuatnya begitu." Ia menoleh ke arah para staf dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya minta maaf kepada semua orang yang pernah terluka oleh sikap saya. Permintaan maaf ini seharusnya sudah saya sampaikan sejak dulu." Seluruh ruangan terdiam. Mbak Sari menyeka sudut matanya. Mas Dimas melangkah maju sambil tersenyum lebar. "Sudahlah Pak Bima, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang Bapak sudah jadi orang yang berbeda." Karyawan lain ikut tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang mengungkit kembali luka lama, karena mereka semua melihat ketulusan yang nyata dalam permintaan maaf itu. Bima berbalik menatap Ayu. "Hari pertama aku bertemu denganmu, aku cuma berpikir sedang mengetes kemampuan pelayan baru. Tapi seiring berjalannya waktu, aku baru sadar yang sebenarnya sedang diuji adalah diriku sendiri.
Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu perlahan berlutut. Ayu terpaku di tempatnya. Kamu telah mengajariku cara berterima kasih, cara meminta maaf, dan cara mempercayai kebaikan orang lain. Yang lebih penting, kamu membuatku mengerti bahwa seseorang tidak dinilai dari status atau hartanya, melainkan dari cara mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bima membuka kotak itu, sebuah cincin berkilau tertimpa cahaya lampu kuning. Ayu Lestari, bersediakah kamu berjalan mendampingiku untuk sisa perjalanan hidup ini? Air mata Ayu jatuh tanpa suara. Ia tidak langsung menjawab, melainkan melihat sekeliling restoran tempat yang pernah menjadi saksi bisu sekian banyak konfrontasi di antara mereka. Tempat inilah yang mengubah hidup mereka berdua. Ia mengangguk pelan. Aku bersedia. Tepuk tangan gemuruh memenuhi restoran. Pak, Budi membuang muka untuk buru-buru menyeka air mata, sementara Mbak Sari memeluk erat lengan Mas Dimas karena terlalu terharu. Bima dengan lembut menyematkan cincin itu di jari manis Ayu, lalu menggenggam tangannya seolah takut jika dilepaskan, ia akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Saat suasana mulai tenang kembali, Bima mengambil satu lagi map dari mejanya dan meletakkannya di hadapan Ayu. Ayu menatapnya penuh tanya. Apa ini? Yayasan Peduli Kesehatan Masyarakat. Ayu membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat keputusan pembukaan yayasan yang didanai penuh oleh Arya Sena Holdings dengan tujuan memberikan beasiswa bagi mahasiswa keperawatan dari keluarga kurang mampu, serta menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis di desa-desa miskin. Bima tersenyum. Aku tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tapi aku bisa memberikan fasilitas agar banyak orang sepertimu bisa mewujudkan mimpinya. Setelah kamu lulus nanti, kalau kamu setuju, aku ingin kamu membantuku memimpin kegiatan operasional di yayasan ini. Ayu mengangguk dengan perasaan haru yang luar biasa. Inilah hadiah yang paling bermakna baginya. 3 tahun kemudian, Ayu lulus dengan predikat memuaskan dan diangkat menjadi perawat kepala dalam program layanan kesehatan komunitas yayasan tersebut. Mobil-mobil klinik keliling mereka terus melaju menjangkau pelosok desa yang jauh, tempat di mana banyak lansia dan anak-anak miskin baru pertama kalinya mendapatkan perawatan medis yang layak. Setiap kali melihat Ayu dengan tekun merawat para pasien, Bima selalu teringat pada janji bertahun-tahun silam di kamar kos kecil itu. Pada suatu malam di akhir pekan, sepasang suami istri itu kembali ke restoran Bunga Melati untuk merayakan hari pertemuan pertama mereka. Mereka masih memilih meja VIP nomor 8, layaknya sebuah kebiasaan yang tidak akan pernah berubah. Seorang pelayan pria baru membawakan nampan minuman. Tangannya bergetar, saking gugupnya, hingga gelas di atas nampan sedikit saling berbenturan dan mengeluarkan suara kling yang lirih. Ia panik dan buru-buru menunduk. Maafkan saya, Pak. Bima tersenyum. Ia perlahan menahan nampan itu dari tangan sang pelayan dan meletakkannya di meja. Tidak apa-apa, santai saja. Saya bisa menunggu. Pelayan baru itu mendongak, matanya membelalak tak percaya. Di belakang meja resepsionis, Pak Budi dan Mbak Sari saling melempar pandang lalu, tertawa bersama. Tidak ada yang ingat lagi bahwa meja VIP nomor 8 pernah menjadi teror menakutkan bagi seisi restoran, karena sekarang tempat itu telah menjadi titik awal dari sebuah kisah yang sangat indah. Ayu dengan lembut menggenggam tangan suaminya. Ia menatap pria di sebelahnya dan berbisik, dulu aku cuma berpikir bisa mengubah satu orang manusia. Bima tersenyum dan menggeleng. Bukan. Kamu telah mengubah caraku melihat seluruh dunia. Di luar jendela kaca, lalu lalang kendaraan Jakarta masih sibuk seperti hari-hari lainnya. Sementara di dalam restoran Bunga Melati, meja VIP nomor 8 tetap berdiri diam di sana, menjadi pengingat bahwa kebaikan hati tidak pernah menjadi sesuatu yang remeh. Hanya butuh satu orang yang cukup sabar untuk memberikan ketulusan, dan sebuah hati yang pernah tertutup rapat pun bisa terbuka. Lalu dari sana ia akan terus membuka pintu harapan bagi banyak orang lainnya. Jika cerita ini menyentuh Anda di bagian manapun, silakan tekan suka dan bagikan agar kisah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Siapa tahu di luar sana ada seseorang yang menemukan simpati, harapan, atau kekuatan untuk melangkah maju. Jangan lupa berlangganan saluran kami dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Cerita tentang keluarga, cinta, kebenaran, dan hal-hal sederhana dalam hidup yang memiliki makna luar biasa. Beritahu kami, dari mana Anda mendengarkan cerita ini? Dari Indonesia, atau dari tempat yang jauh di belahan dunia sana?